Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, karena ini jam 1 malam ya, Ong ya. Tadi ada kegiatan sih, saya memang ada kegiatan satu keluarga. Jadi baru sampai rumah jam berapa tadi? Sekitar jam 11 lah, lebih, jam 11 lebih. Jadi baru sempat ngasih makan. Ini bahkan masih kurang nih, nafsu makannya bagus. Nah, nafsu makannya bagus. Ini sampel sih, sampel ini yang induan kita pakai pejantan Bangkok, sampelnya ini. Terus yang betina di bawah sih, Wong. Nah, ini yang jagonya jago petelur, pakai ayam kampung kita. Settingnya kita untuk setting induan. Nah, sebelah sini ini banyak betinanya. Beli base, yang tanya beli base ini masih. Nah, cuma nggak kelihatan ya malam ya, karena lampunya juga mati, belum tak dandanin. Belum bertelur, Wong, beli base-nya. Malah si ayam Brahma kita, si Hop, sudah mulai bertelur. Nah, ini rekan nanti akan tak buatkan video untuk perbandingan kandang induanku ya. Aduh, kurang tak tutup. Nah, nih. Ternyata perbandingannya adalah ketika di kandang seperti itu dengan tempat pakan yang hanya di depan, terus nggak kita bantu di dalam, pertumbuhannya kalah jauh yang ditaruh postal seperti ini. Umurnya sama padahal, tapi pertumbuhannya jauh lebih beda. Ini sekitar 2 minggu saya pindah ke sini, saya merasakan sendiri bahwa pertumbuhannya jauh sama yang di kandang kota. Nah, solusinya yang di kandang kota, rekan-rekan, kalau bisa tempat makannya itu memang kapasitas untuk 25 ekor per petak, 1,5 kali 60. Kalau bisa pakalnya depan belakang. Kalau payah depan belakang paling enggak, akhirnya saya siasati begitu. Gini, di dalam itu tak tambah tempat pakan. Nah, tuh malik sih tapi. Nah, di dalamnya tak tambah tempat pakan supaya apa? Sebenarnya dengan panjang 1,5 meter itu efektifnya 15 ekor, karena kita ngitungnya per 10 cm. Per 10 cm ayam ngantri makan. Nah, tapi nggak apa-apa yang sudah terlanjur. Bahkan ini juga sudah banyak aplikasi peternak-peternak saya yang di Palembang, yang di mana itu, yang Riau. Bukan ngambil DOC dari tempatku sih, dia aplikasi. Sayang videonya hilang, tahun lalu dia ngirimin video. Dia, Mas, lahan saya sempit, solusi sampean bagus, pertumbuhannya pun bagus. Tapi dia pakannya juga di dalam ditaruh tempat pakan, ataupun kalau mau nggak terceter ya ditaruh di sebelah belakang atau samping kanan kiri kan bisa nih. Samping sana masih bisa, samping sana masih bisa. Jadi kalau dikasih samping kanan kiri mungkin cukup lah untuk 25 ekor ya. Nah, nih. Tuh Mas, kok itu dirubah. Jadi gini rekan-rekan, saya sebenarnya kemarin tuh gini ya, saya mohon maaf lah, banyak video yang belum saya bales. Respon chattingan juga mungkin kurang cepat, dan mungkin yang saya responnya kurang memuaskan. Saya minta maaf lah untuk mitra-mitra peternak muda ya. Sebelum itu ya, nih nanti aku tak jelasin kok kenapa sih Mas kamu tuh ada apa. Nah, saya dapat lagi parent stock broiler. Rencananya saya mau hantam dengan jago petelur supaya nanti punya genetik induk yang badannya besar tapi telurnya banyak. Nah, ini yang di sana yang tak untuk nyeting induan. Nih ya. Ini yang kemarin tak pajang di Instagram, tak jual per ekor 100.000, sudah habis total, jadi jangan tanya induan lagi. Nah, nyusul telurnya. Jangan tanya induan lagi karena sudah habis, sudah terjual. Mas, kenapa lu jual induan, Bos? Gini rekan-rekan, tak jelasin. Ini aku curhat. Tapi curhat ini supaya ini tidak terjadi sama rekan-rekan, supaya rekan-rekan dulur-dulur ini nggak mengalami hal yang saya alami. Apa, Mas? Yang saya alami adalah kerugian yang lumayan cukup besar. Berapa nominalnya? Sekitar 30 jutaan.
kok bisa. Jadi aku jongkok di sini ya. Nah, kamu sambil lihat ayamku. Jadi begini ceritanya. Pada suatu saat ya, sekitar awal tahun lah ya, bulan 4 atau bulan berapa lupa saya, apa bulan 5. Ada saudara kita, mitra kita yang pesan induan. Nah, saya bilang kalau induan cetakan saya nggak ada pak, kalau mau cetak black chopper pakai Arab. Oke mas, recommended nggak? Ya recommended aja. Terus akhirnya saya kan belum pernah order ayam Arab tuh yang dari Jawa. Nah, jujur itu adalah orang yang dulu ngajarin saya ternak ayam. Ya, akhirnya saya koordinasi dengan orang tersebut yang biasa ngambil barang dari Jawa, tepatnya di Blitar. Nah, akhirnya orang yang pesan induan tadi pesan 300 ekor. Terus ada kawan kita lagi pesan 150. Jadi totalnya 450 ekor induk ayam Arab. Oke, transaksi sudah selesai. Nah, salahnya saya, harusnya saya itu lempar orang itu langsung ke kawan saya tadi yang biasa bertransaksi dengan orang Jawa. Salah saya, mereka lewat saya semua. Nah, oke, saya koordinir, duit pada masuk semua, akhirnya saya transfer ke Jawa, jebret. Barang memang diantar kan, barang diantar. Waktu itu saya masih kerja, hanya laporan lewat foto kawan saya. Aman, barang datang aman. Nah, oke. Setelah itu saya telepon bapak saya, tapi ada yang mati 2. Terus bapak, kok mati nih? Mati kaku biru ya gitu. Kalau mati kecepit biasanya kan tuh lemes masihan, nggak ini. Nah dari situ saya udah berpikir, waduh semoga nggak apa-apa lah. Ayam datang sekitar sore ya, jam 4-an, jam 5-an lah, selesai nurunin maghrib. Ayam nginap semalam, besok brek, langsung ayam mulai tumbang rekan-rekan. Mati berturut-turut. Bahkan yang 300 ekor kan karena nggak muat tuh kandang tempat kawanku, 300 ekor di sana, yang 150 tak taruh di kandang sini, di kandang baterai. Jadi saya dapat telepon waktu itu saya masih kerja di luar, ayamnya ada kendala nggak mas, dari kawan saya. Lah aku nggak di rumah gitu kan. Aku telepon bapak, akhirnya bener kata bapak, sudah mulai tumbang ayam Arabnya. Saya berpikir, waduh ayam kita gimana, nyangkut nggak sama ayam kita, nular nggak? Alhamdulillahnya rekan-rekan. Karena itu tadi, genetik itu nggak bisa bohongin ya. Kekebalan tubuh, imunitas ayam sering kita jamunya nggak bisa bohongin, asli. Alhamdulillah ayam saya kenanya itu cuma berapa ekor ya, nggak lebih dari, pokoknya sekitar 3-5 ekor yang kena ayam induk yang cetakan kita. Begitu itu langsung akhirnya saya jamu-jamu terus, saya kasih apa. Akhirnya kita komplain karena manis rekan-rekan omongan kawan saya itu yang biasa transaksi dengan orang Blitar tuh manis banget. So kayak gula pasir kasih cendol dawet itulah, kayak gula merah itu manis banget. Nanti saya ceritain itu nanti apa aja hubungannya. Jadi sebelum itu saya sudah bilang, mas gimana? Tenang mas, kalau ada kematian diganti berapa hari, seminggu. Saya sudah percaya dengan dia karena dia sudah transaksi keempat kalinya ini. Makanya saya kira oke lah kalau ada kematian berarti dikembalikan uangnya oke. Nah begitu kejadian ayam itu berangsur-angsur mati, sehari bisa dari 30-40. Itu wah pala saya udah pening. Akhirnya gimana ini mas, sampai klaim komplain nggak sama pihak Jawa? Komplain lah ke Jawa. Iya mas katanya. Dia pihak Jawa nggak mau hubungan sama saya karena dia jual ayamnya bukan saya. Betul, oke saya maklumi. Dia berhubungannya nggak mau sama saya, sama kawan saya itu. Akhirnya, ya mas, tolong dirawat, carikan obat sini. Di sini juga lagi wabah. Nah, saya curiga dari bahasa itu tadi, apa ayam ini ayam sisa-sisa wabah terus dikirim ke Lampung? Karena begini rekan-rekan, kalau virus yang di sini nggak mungkin ayam itu baru datang nginep semalam langsung paginya tepar semua, mati semua, kan nggak mungkin rekan-rekan. Kalau wabah yang di Lampung ini. Terus akhirnya komplain, kapan dikirim, dirawat saja dulu. Setelah selesai, sisalah dari 400 ekor ini, sisa 50 ekor. Itu pun kurang kayaknya, 50 ekor lah kita enaknya ngomong.
laporan ke orang Jawanya. Gimana? Iya nanti kita ganti, oke. Iya nanti kita ganti, oke. Nah, setelah berbelit-belit kurang lebih itu, ini bulan 9 ya, baru selesai bulan ini. Kurang lebih 3-4 bulan proses itu saya nunggu rekan-rekan. Saya nggak betah. Nah, kalahnya saya adalah tidak ada istilahnya perjanjian hitam di atas putih, atau yang saya akan menjamin kematian ayam selama 1 minggu, kalau ada yang mati saya tukar. Dilalahnya itu nggak ada. Itu hanya modal omongan dari kawan saya yang biasa order. Nah, itulah rekan-rekan pelajar bagi rekan-rekan. Jangan percaya walaupun itu kawan dekat kita. Jangan langsung percaya begitu aja. Ini pengalaman saya yang jangan sampai terjadi di rekan-rekan. Akhirnya modal itu doang. Komplain. Pusing saya. Sedangkan orang yang order tadi udah nuntut ke saya terus, nanyain. Waduh, bingung dong kita kan. Bingung, akhirnya gimana Mbak, ayamnya jadi kirim nggak? Kita komplain. Saya nggak betah, saya nelpon. Iya mas, tapi cuma 50%. Mati mak, kata saya. 50% dari 400 berarti cuma 200 ekor. Oke, saya tunggu sebulan rekan-rekan. Nggak ada lagi, nggak ada barang. Alasan nggak ada kirim. Ongkos kirimnya saya tanggung, kata saya gitu. Masih belit-belit lagi. Akhirnya nawarin DOC. Dilalahnya orang yang order induan tadi maulah DOC Arab tersebut. Oke, DOC Arab harusnya kalau per ekor dari sana 85.000, kalau 50% dari 400 kan 200, sekitar 16 jutaan lebih, atau hampir 17 juta. Harusnya kalau DOC satu boxnya 1 juta sampai Lampung, itu harusnya 17 box. Oke, saya minta berapa box? Nanti mas, nanti terus. Wah, pening malah kita kan. Nanti saya teleponin, saya kejar terus. Akhirnya cetup keluarlah omongan 12 box. Karena saya sudah bingung, dan mungkin inilah waktunya saya harus rugi. Karena saya begini rekan, saya selalu menjaga relasi terhadap peternak-peternak saya. Ada cerita lagi yang order mesin tetas kemarin, belum ada 1 bulan, termostatnya ada kendala. Saya tarik, saya ambil, saya tawarkan, mas ini uangnya mau dikembalikan apa diganti mesin tetas yang baru? Mesin tetas yang baru saya ambil. Dan mungkin rekan-rekan banyak yang ambil DOC di tempat kita, banyak yang berhasil, banyak juga yang gagal. Itu pun saya juga mohon maaf. Walaupun kalau rekan-rekan mungkin mau masa bodoh, mau nyalain saya, bibitnya jelek, terserah. Tapi begini rekan-rekan, namanya rezeki itu beda-beda. Kadang orang belajar ayam belum tentu bisa berhasil ayam semuanya. Orang belajar lele belum tentu berhasil belajar lele semuanya. Nah, mungkin saya berpikir seperti itu. Mungkin ada kekurangan saya, jadinya mungkin ya udahlah, berarti ini jadwalnya saya untuk merugi. Oke, 12 box mbak, tolong dikirim. Ya mas, masih nunggu lagi 21 hari, karena telur kan atas 21 hari. Oke, 3 minggu. Saya ngelus itu kan, ngomong sama orang yang order ayam 300 tadi. Mohon maaf ya pak, sabar dulu. Alhamdulillahnya beliau itu sabar menunggu. Dengan orang yang ketemu orang yang begitu rekan-rekan, kita harus menghargai beliau yang mau bersabar menunggu. Kadang kan ada orang nggak mau tahu, balikin uang saya. Nah itu kadang buat saya pening. Collab dong kita macam saya ini kan, duit nggak ada, mau nikah pula. Iya. Jadi akhirnya oke, dikirimlah 12 box rekan-rekan. Begitu hari H, cuma datang 10 box. Ya Allah, aku jelek, astagfirullah, kok saya disepelekan seperti ini. Saya sampai berpikir, apa saya publikasikan identitas orang pembisnis itu supaya dia hancur juga namanya. Tapi apa bedanya saya sama dia? Nggak bisa menghargai orang lain. Sama-sama setan dong, kata saya. Saya naik turunkan hati dan pikiran saya. Akhirnya udahlah, saya terima aja. Nah, yang menjengkelkan bagi saya adalah harusnya rekan-rekan, kalau dia masa bodoh sama saya karena dia merasa jual ayamnya sama kawan saya tadi, dan saya pun harusnya masa bodoh juga sama orang itu. Saya taunya saya beli ayam sama kawan saya, gitu kan? Harusnya begitu. Tetapi rekan-rekan, mungkin ya itu salahnya saya sih. Kalau rekan-rekan bingung, kalau berbisnis jangan bawa perasaan. Jujur saya katakan, orang itu pernah pinjam uang sama saya. Ini nggak sombong, tapi terserah lah mau diambil baiknya apa enggak. Ini supaya nggak terjadi dengan rekan. Kalau berbisnis jangan bawa perasaan. Ruwet nanti, rugi sendiri, kepukul sendiri, kegebuk sendiri. Jadi saya ingat 2017 apa 2000 berapa ya, sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu dia pinjam duit sama saya. Janjinya
mau dikembalikan. Waktu itu pinjam sekitar 4 juta kalau nggak salah. Oke, nggak dikembalikan sekitar berapa bulan, akhirnya 1 tahun kalau nggak salah ditagih lah ibuku. Karena aku nggak bisa kalau suruh nagih utang, males. Karena gini, saya yang punya duit kok masih ngejar-ngejar, saya jengkel. Saya orangnya sabar kan asli. Saya sabar, saya orangnya itu empatinya kuat. Bukan saya tanyalah nanti yang kemarin sepeda motor dari gedung ngaji, sepeda motor 8 jam dia ke sini ngerengek-ngerengek minta DOC induan, yang di YouTube ini ngerengek minta DOC induan nggak saya kasih karena saya lihat keadaan dia, lihat pengorbanan dia. 100 ekor saya jual ke dia cuma per ekornya 9.000, itu dapat rezeki. Karena di situ empati saya sebenarnya bukan sombong, tapi alhamdulillah saya melihat pengorbanannya mereka gitu. Kembali lagi ke kawan saya itu tadi. Jadi sampai sekarang utang saya tidak dikembalikan. Oke, saya diamkan. Gobloknya saya atau karena kalemnya saya, saya rangkul lagi terhadap orderan induk tadi. Kenapa kok saya rangkul lagi? Kenapa saya rangkul lagi? Saya lihat keadaan dia. Sekarang dia itu tidak punya ayam, dia tidak punya orderan, dia itu banting setir bertani. Saya lihat keadaan dia, katanya sering utang sana sini. Niat saya baik, saya rangkul lagi supaya dia bangun lagi gitu loh kan. Nah di situ, ternyata malah seperti ini. Harusnya saya masa bodoh, balik no duitku nang tempat kawanku tadi. Pertama karena faktor keadaan. Oke, saya mungkin melihat dia keadaannya lagi terpuruk, saya diam. Saya bagaimana cara akhirnya trailku tak dol kan. Jujur demi Allah demi Rasulullah, motorku tak jual untuk saya nabung persiapan balikin duit orang yang order induk tadi. Nah, saya empati, kok saya dapat kata-kata dari kawanku, wah kalau kayak gitu saya mau bisnis sama kamu coy, katanya. Saya bisnis sama kamu, nanti ada kerugian kamu sendiri yang nanggung. Mau saya kayak gitu. Nah oke lah, saya akhirnya terpengaruh juga. Saya datengin rumahnya kawan saya itu, kamu mau bantu berapa? Dia bingung gak bisa jawab. Saya diemin dulu. Lah kok gaweannya itu rekan mancing di Galataman ikan emas, yang sekali mancing itu 85.000. Bayangin hampir tiap malam dia di situ, kata infonya. Kan astagfirullahaladzim, harap ngomong saru, astagfirullahaladzim, bener itu manusia. Kalau saya nanti ini ya, kalau saya nggak sabar, makanya saya malas ketemu sama dia. Kalau saya nggak sabar, ketendang mukanya itu. Bayangin nggak, saya mikirin. Jadi kerugian saya itu 30 juta itu saya mikirin duit dari mana 30 juta itu saya mikir sampai saya kemarin rentetannya sakit, terus nggak balesin komen kamu orang wong, terus akhirnya saya buat video jarang-jarang itu pala saya benar-benar kolab. Duit 30 juta nggih modal nikah wis kenek wong, ini tak buang cuma-cuma. Aku bisnis ayam tak rewangi 100-200 ribu. Aku berpikir sendiri itu gimana caranya kita menjaga relasi terhadap beliau yang order tadi. Saya harus bertanggung jawab. Lah kok kawan gue tadi leha-leha. Kan astagfirullahaladzim, kan parah betul ya gak sih? Jadi rekan-rekan, saran saya dalam dunia berbisnis jangan bawa perasaan. Asli. Entah salah apa enggak, bagi saya akhirnya mengambil begini. Oh mungkin ini sudah saatnya saya merugi, mungkin sedekah saya kurang, mungkin rezeki saya terlalu deres, mungkin ada hak-hak orang lain yang belum saya penuhi. Jadi saya husnuzon saja kepada Allah, saya husnuzon semoga ini ada gantinya. Dan kebetulan rekan-rekan saya minta doanya, adik kandung atau anak ragil dari orang tua saya ini lagi mencoba daftar polisi supaya pekerjaannya jelas. Kalau macam ASN, PNS, TNI, Polri kayak gitu kan bulanannya jelas sih wong sebenarnya kan. Beda kalau kita kayak gini. Ya sebenarnya bisa lebih gede juga kalau kayak kita kayak gini. Jadi saya mohon doa restunya rekan-rekan supaya adik saya bisa diterima. Nah nanti kalau adik saya sudah diterima baru nikah. Cuma kalau kembali lagi saya berpikir, waduh duit 30 juta itu melayang, akhirnya pening kan pala. Cuma ya gimana lagi rekan-rekan, karena sudah terjadi, mau gak mau harus saya hadapi. Saya husnuzon saja, semoga ini ada gantinya lebih baik. Dan semoga orang yang di Jawa tadi, yang di Blitar itu
mungkin diberikan hidayah. Kalau ada namanya orang berbisnis itu, kalau rugi dibagi dua. Paling enggak oke lah, enggak apa-apa. Kalau memang klaim saya itu enggak dibayar semuanya, paling enggak separuh-separuh lah, enggak harus seperempat. Enggak, orang itu harus menepati janji, orang itu konsekuensi. Nah, inilah akhirnya saya membuka pelajaran begini. Oh, kawan saya tadi hancur kenapa? Karena beredar info ternyata dia berbisnisnya konsekuensinya jelek. Pertama, kalau ada sangkutan utang seperti itu enggak sportif, enggak tepat waktu bayar. Kedua, gampangin orang. Akhirnya setelah kejadian itu kan ternyata yang order DOC di dia itu laporan ke saya semua. Mas, saya sudah masukin DP ke dia, sampai sekarang ayamnya nggak diantar-antar. Sampai sekarang saya tanya WA-nya nggak dibalas. Katanya itu saudara sampean. Waduh, setan kataku. Ngaku-ngaku saudaraku, jual namaku kataku. Katanya juga jual DOC dari tempatku. Nah, dari situ saya udah mulai jengkel betul. Sampai sekarang saya males sebenarnya ngomong sama dia. Kemarin begitu saya totalan, Mas, kerugian saya sekitar 30 juta. Yang tempat beliau yang order ayam itu masih sekitar 19.400.000. Tempatku ayam yang 150 mati itu sama semuanya itu sekitar 10 jutaan lebih lah. Pokoknya 30 jutaan lebih. Gimana, tak tanya begitu. Dia nggak ada respon. Ya wes, nggak apa-apa. Kalau ini nanti dia nggak ada respon, mungkin saya jadikan pelajaran ke saya. Saya nggak mau ambil pusing, nanti saya sakit lagi. Saya pikirkan sendiri, nggak apa-apa. Semoga manusia seperti itu diberikan hidayah. Ingat rekan-rekan, ketika Anda menyakiti hati orang lain, suatu saat kamu akan tersakiti juga. Ketika Anda membuat rugi orang lain dengan sengaja, ingat, dengan sengaja kamu akan dibuat rugi suatu saat. Mungkin saya pernah membuat rugi orang lain, tapi insya Allah saya gini, pernah kejadian saya nggak pernah begini loh kan. Maksud saya DOC ku welek terus tak dol ngono nggak pernah. Terus DOC ku penyakitan tak jual gitu nggak pernah. Kejadian ayam mati nggak, mungkin jangan salahkan bibitnya ya. Kamu mau ambil ayam itu vaksin apa enggak, ketika treatmentmu itu salah tetap aja ada angka kematian. Nah ini loh sekarang buktinya. Ayam sama bentuknya, bibit induk metundoke podo, mesin tetes podo, tanpa vaksin dan lain, alhamdulillah masih sehat. Mungkin itu tadi sih rekan-rekan yang bisa saya bagikan ya. Semoga itu tidak terjadi di rekan-rekan. Ini video cukup lama saya ngocehnya. Ingat, entah salah apa enggak, saya terlalu berbisnis ini terlalu membawa perasaan. Karena saya itu sukanya begini. Sebelum saya bertindak, saya memposisikan saya sama orang itu. Nah, kayak kemarin, namanya saya lupa, Denny apa mana itu. Nanti tolong komen lah kamu yang tak kasih DOC 100 ekor kemarin. Saya memposisikan sama dia. Saya lihat dia nginep di sini kan. Tak suruh nginep karena kemarin rotok nyebrangan. Saya memposisikan jadi dia. Oh ya Allah, numpak motor kan, jauh-jauh, naik nyebrang pakai perahu segala macam. Kalau sampai sini hampa, dia nggak bawa apa-apa, perasaannya gimana? Nah, empati itu muncul akhirnya karena saya memposisikan jadi dia. Nah, akhirnya ya wes tak kasih indukan, malah 100 ekor dilahnya. Terus pas 100 ekor itu 100 berapa ekor tuh tak bawain semua dengan harga per ekor cuma 9.000. Itu DOC calon indukan itu masuk benar itu. Nah, rekan-rekan, ketika rekan-rekan temu dengan orang-orang entah seperti saya itu, kamu anggap baik apa enggak terserah, dengan orang-orang yang empatinya bagus, rekan-rekan jaga perasaan, jaga relasinya terhadap dia. Saya menilai orang yang order indukan ke saya itu rasa empatinya bagus, dia sabar, dia menunggu. Makanya saya menjaga betul. Harus saya bertanggung jawab walaupun saya mengeluarkan dengan uang pribadi saya, karena saya nggak mau menyakiti perasaan dia. Nah, karena jangan jadi manusia setan, astagfirullahaladzim, manusia yang nggak bagus kayak kawan saya ini. Udah dikasih empati, nggak tahu diri, malah gaweannya mancing. Kan setan itu namanya. Astagfirullah. Aku mah miso-miso yo. Kalau dia nonton dia biar mikir otaknya. Kayak gini loh, kok saya kurang enak. Gimana, utang yang bertahun-tahun nggak saya tagih, masih saya ajak rangkul lagi. Harusnya dia berpikir lah, paling nggak kalau dia nggak keluar duit berpikir cari solusi. Transport kesana sini dia ngambil ayam gimana, harusnya dia berpikir. Ini enggak, malah gaweannya mancing. Lihat ya rekan-rekan lihat, orang yang tidak konsekuensi atau orang yang kurang jujur pasti tidak akan berkembang. Contohnya manusia itu tadi. Saya tidak akan berhubungan lagi dengan manusia itu.
Saya sudah bersumpah saya tidak akan berhubungan lagi. Karena niat saya baik, dia malah mencederai hati saya. Akhirnya saya sudah bukan dendam, saya sudah berjanji saya tidak akan berhubungan dengan manusia itu lagi. Lihat rekan-rekan, bukan saya bersumpah. Kebanyakan orang yang cara kerjanya sistem bisnis seperti itu tidak berhasil dalam berbisnis. Justru malah saya yang jujur saja, saya belajar beternak ayam dari dia, yang mulainya duluan dia. Alhamdulillah sampai detik ini saya masih dikasih kelancaran sama Allah. Karena itu tadi rekan-rekan pesan saya, posisikanlah sebelum kamu bertindak jadi orang itu. Nah, posisikanlah. Ini nggak sombong lagi, tapi cerita nyata. Ketika saya ngirim ayam, sudah saya janjian harga segini, ngirim mesin data segini. Ketika sambutan orang itu baik ke saya, terus orang itu begini, saya kurangin harganya kok. Ya kalau dia mau komen di bawah lah. Saya kurangin, kayak kemarin ngirim di mana harusnya sekian juta, sekian ratus, mas sampai tak kurangi 100 sampai ini. Karena saya melihat keluarganya welcome sama saya, terus sama-sama kita sama-sama interaksinya sopan. Nah dari situ rekan-rekan, saya nggak pelit-pelit amat toh, nggak ini amat. Jadi intinya rekan-rekan, semoga ini jangan terjadi kerugian yang lumayan besar ini. Tapi saya ambil hikmahnya, mungkin ke depan saya mungkin kurang dekat sama Tuhanku, infaknya sedekahnya kurang. Saya ambil husnuzon aja lah, kita nggak boleh suzon sama yang menyiptain kita. Semoga itu diganti rekan-rekan ya. Jadi rekan-rekan yang mengalami kerugian tetap semangat. Pesan saya, ibaratkan itu mungkin sedekah kita yang tidak kita laksanakan, atau hak-hak orang lain yang kita tidak laksanakan. Sebenarnya ngomongnya saya ini enak ya, ngomongnya manis ya, tapi pahit juga dijalin. Tapi mau gimana lagi, sudah terjadi. Lah mbok pikir ini meriang kayak aku ngono kayak wingi lho wong. Saya pikir waduh, kalau saya teman-teman mikir meriang, saya akhirnya nggak bisa bekerja, otak saya nggak bisa berputar segala macam. Buat slow aja, sukui living aja ya nggak sih? Biar jalan udah selesai kok. Ya udah kita berangkat, cari usaha cari obah yang lain, bagaimana gerak lagi buat ngumpulin duit buat ganti orang tersebut. Intinya rekan-rekan itu share pengalaman saya, pahit saya, supaya itu tidak terjadi di rekan-rekan. Jadi jangan bawa perasaan, entah benar atau enggak. Yang pertama adalah ketika rekan-rekan jangan mudah percaya. Yang kedua, telusuri dulu. Nah nanti kalau jadi resiko pahitnya, kalau order ayam kalau ada kematian ada jaminan nggak? Ada, ya udah hitam atas putih, tanda tangan materai. Nah begitu dulu. Jangan kayak saya modal percaya aja, remuk nantinya. Ya itu pengalaman buat rekan-rekan. Terus kadang lagi order DOC online, main transfer aja, telusuri dulu track recordnya, tanya-tanya di grup ternak, sudah pernah order sama manusia ini belum itu, oh itu penipu, jangan diorder. Jadi jangan mudah percaya, karena kan kejadian banyak DOC yang ditipu-tipu ya toh. Oke, semoga ini bermanfaat pengalaman saya, semoga tidak terjadi kepada rekan-rekan, dan rekan-rekan juga bisa memilih mana yang bagus. Ini saya jadikan pengalaman hidup saya supaya ke depan saya lebih baik. Saya husnuzon aja. Mungkin di usia muda saya sudah digembleng dengan hal tersebut, supaya nanti begitu tua, begitu berumur atau menjalin keluarga, saya sudah pernah mengalami pahit itu. Jadi insya Allah saya nyadam nggak usah mateng lah, nyadam dhisik lah. Jadi kenapa ini saya jual kemarin? Rentetannya itu loh, bukan apa-apa. Ini induan masih bagus. Yang tak buat setting induan anaknya nih di sini nih. Ini induan masih bagus yang kemarin terjual. Ya, itu tak jual ngapa? Tak jual tuh sekitar 50-an ekor ternyata habisnya. Tak jual ya buat nambahin duitku ganti wong gue malah wong. Yalah mas, kok malah semen kue, ya nggak apa-apa, sudah terjadi. Saya harus menjaga orang yang sudah percaya sama saya. Bapak itu yang order DOC sama order induan dengan saya itu, dia percaya banget. Belum pernah ketemu transfer DP 5 juta. Belum pernah ketemu belum datang tak suruh lunasin transfer 30 juta. Berarti dia orang percaya dengan saya. Ketika ada orang percaya dengan Anda, jaga kepercayaan itu, jangan Anda lukai. Makanya saya mati-matian bagaimana saya harus bertanggung jawab dengan orang tersebut. Kita nggak tahu ke depannya akan terjadi seperti apa. Intinya jaga perasaan orang lain dan konsekuen serta sportif. Ingat, tandai baik-baik ya orang yang di Jawa yang mencela-mencela itu.
Semoga Anda sadar tidak terjadi lagi. Yang kedua, pesan saya bagi kawan saya itu, jadilah manusia yang manusia bener. Jadilah wong Jawa tapi orang Jawa bukan Jawa aja tapi Jawani. Cari artinya sendiri rekan-rekan. Oke, saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses Istimewir.